Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuh-Mu. Katakan dengan kekuatan Tuhan Yesus. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi aku Tuhan. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Karena hidupku dipegang oleh Tuhan. Amin. Dan tak ada satupun yang dapat mengalahkan. Amin. Amin. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Haleluya. Mari yang mau lebih lagi buat Tuhan, mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas.
Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh oh oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan serukan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian Tuhan, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh oh. Keajaiban terjadi. Shalom EOG, berjumpa kembali di ibadah EOG online service. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan akan diberitakan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik atas kehidupan kami. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami, dan kami ada sampai hari ini pun kami tahu karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak habis-habisnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam Engkau yang akan memimpin pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau akan urapi hamba-Mu, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh disampaikan. Dan setiap anak-anak yang akan mendengarkannya Tuhan, semuanya boleh dikuatkan. Mereka semuanya boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sore hari ini saya rindu untuk saya boleh berbagi renungan firman Tuhan, sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang menjadi dasar akan pengenalan kita terhadap Tuhan. Saya beri tema yaitu He is a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. Yang jadi pertanyaannya gitu ya, apakah Tuhan yang kita sembah itu memang Tuhan yang baik gitu ya?
Kalau saya akan dengan tegas, saya akan jawab, ya, dia adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, tapi mungkin beberapa dari kalian gitu ya, ada yang menghadapi masalah yang mungkin kalian sudah merasa tidak sanggup. Kalian ketika saya tanya hal seperti itu tadi, apakah Tuhan itu baik? Mungkin sebagian dari kalian mulai ragu, mulai mikir-mikir lagi, apakah betul Allah yang saya sembah itu Allah yang baik gitu ya. Nah, saya tetap mau katakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang baik. Dan kebaikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh musim dalam hidup kita. Apapun masalah yang ada dalam hidup kita ini, masalah apapun, setiap tantangan apapun, itu tidak pernah menjatuhkan kita. Tapi masalah, tantangan yang ada itu, semuanya adalah proses untuk semakin mendewasakan kita gitu ya. Nah, maka dari itu, pada saat ini gitu ya, saya ingin memantapkan, saya ingin meyakinkan kalian yang mungkin mulai ragu-ragu akan apakah Tuhan itu baik gitu ya. Saya mau tegas dengan katakan, ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Titik, tidak ada koma gitu ya. Nah, kalau mungkin ya, mungkin kita berpikir, oh Tuhan itu kadang baik, Tuhan itu kadang jahat gitu ya. Nah, buat apa kita sembah Tuhan yang pelin-pelan gitu ya? Kalau saya punya Tuhan yang seperti itu, jujur saya nggak akan menyembah dia gitu. Ya apa bedanya dia dengan manusia? Apa bedanya dia dengan kerabat saya, sesama saya yang sebagai manusia gitu ya. Nah, makanya saya yakin saya mau menyembah Tuhan karena dia adalah Tuhan yang baik. Titik, nggak ada koma, nggak ada perdebatan akan hal itu gitu ya. Nah, mungkin kemudian akan muncul pertanyaan, kalau memang Tuhan baik, kenapa hidup saya nggak 100% dalam keadaan baik? Nah, Tuhan Yesus di dalam Alkitab, dia tidak pernah berkata bahwa ketika ikut Tuhan Yesus, maka tidak ada masalah. Jalan selalu lurus. Tuhan Yesus nggak pernah berkata seperti itu. Tapi kita akan lihat ya, kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan ketika kita percaya kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan. Yaitu kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan gitu ya. Nah, di sini dengan tegas, memang ketika kita ikut Tuhan, tidak berarti hidup kita kemudian mulus tanpa masalah. Tuhan tahu gitu ya. Tuhan tahu kapasitas kita. Memang hidup tidak pernah lepas dari masalah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah dia selalu beserta dengan kita. Dia selalu memegang kita. Dia selalu beserta kita. Dia yang akan meneguhkan, bahkan menolong kita. Bahkan Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan. Nah, ini janji Tuhan gitu, dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan dengan tegas bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang baik. Meskipun ada masalah dalam hidup kita, saya tadi sudah mengatakan dengan tegas, dia selalu menyertai kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang kita, meneguhkan kita, dan dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah, permasalahan terbesar kita adalah cara pandang kita terhadap permasalahan. Nah, maksudnya apa? Ketika kita memandang sebuah permasalahan itu sesuatu hal yang besar, kita fokus terhadap masalah, kita akan lupa akan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita fokus kita kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa semua masalah itu punya ukuran yang sama, yaitu lebih kecil daripada Tuhan. Nah, maka dari itu ya, saya mengajak untuk setiap kita, oke, masalah boleh ada memang, tapi jangan kita berfokus kepada masalah itu. Tapi biarlah kita berfokus kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang akan selalu meneguhkan, menyertai, bahkan memberikan kita kemenangan gitu ya. Dan ketika kita bisa benar-benar percaya bahwa dia Tuhan yang baik, kita nggak akan ragu, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa rasa takut. Kita bisa tenang karena kita tahu siapa yang menjamin hidup kita gitu ya. Nah, kemudian masalah yang ada jangan membuat kita ini menjadi takut ataupun khawatir. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kita harus tetap berfokus kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan yang baik. Dia selalu merencanakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita akan buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11.
yang berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, Tuhan sudah merencanakan yang sangat baik, damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan kemenangan. Nah, maka dari itu kita harus tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita harus memiliki pengertian paradigma yang benar kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Ketika kita terus ada di dalam jalurnya Tuhan, kita mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan, saya percaya hari depan yang penuh dengan harapan ini yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11 itu menjadi bagian kita. Nah, kemudian kenapa sih saya dengan yakin gitu ya bisa berkata Tuhan itu baik? Karena Dia adalah kasih. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, di situ judul perikopnya tertulis Allah adalah kasih. Nah, makanya kasih itu adalah lemah lembut, kesabaran, penuh kemurahan dan lain sebagainya. Di dalam kasih itu nggak ada kejahatan. Di dalam kasih itu memang adanya kebaikan. Makanya saya dengan tegas saya berani berkata Allah itu baik karena Dia adalah kasih. Dia selalu memberikan yang terbaik atas hidup kita. Kita akan buka ya. Kita akan buka di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kalau memang kita melihat dalam Mazmur 136 ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26 itu diulang terus-menerus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Itu diulang-ulang terus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26, di mana ini mengajarkan bahwa kasih Allah itu adalah dasar dari perbuatannya Tuhan kepada hidup kita. Dia melakukan apapun dengan penuh kasih. Karena kasih setia itu kekal untuk selama-lamanya, kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, kasih setia Tuhan itu meliputi kemurahannya, kesetiaannya, maupun kebaikannya. Dan biarlah kita pada sore hari ini kita boleh benar-benar meresponi kebaikan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Nah, kalau kita boleh flashback sebentar gitu ya, kepada hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita di masa lampau gitu ya. Kalau kita boleh flashback, kita boleh merenungkan, kita boleh mengingat kembali. Saya yakin pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Makanya jangan pernah kita fokus kepada apa yang ada sekarang ini dengan melupakan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Seperti sudah saya sering bagikan gitu ya. Jangan pernah menyerah untuk sebuah doa, sebuah permintaan yang belum Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sedangkan begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan tanpa kita minta terlebih dahulu. Nah, begitu pula dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu kita gitu ya. Saya yakin begitu banyak kebaikan Tuhan dan apa yang ada di depan kita saat ini, percayalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sama itu ada bersama dengan kalian, dan Dia akan terus menunjukkan kasih setianya, kebaikannya itu melimpah atas hidup kita. Jadi jangan pernah takut menghadapi apapun, jangan pernah menyerah, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saya teringat ya, ketika saya mempersiapkan akan hal ini, saya teringat sebuah kejadian di mana kejadian itu berat gitu bagi saya itu. Tapi di dalam pikiran saya tetap berkata Tuhan itu baik gitu ya. Tahun 2017 sekitar bulan 4 atau bulan 5, mami saya ada di rumah sakit dan keadaan mami saya pada saat itu sudah sangat lemah sekali, harus dikasih oksigen, dan di oksigen pun itu mami saya nafasnya harus tersengal-sengal gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sudah dikasih oksigen masih tersengal-sengal gitu. Oksigennya bukan yang kecil di sini tapi yang di mulut yang besar gitu ya. Nafasnya masih tersengal-sengal, bahkan sampai pucat, sampai saya melihatnya itu benar-benar kasihan. Badan mami saya sangat kurus dan dia sudah tidak sadar gitu ya. Masuk di
fase koma. Nah, kemudian ada seorang pendoa yang pagi-pagi itu datang ke rumah sakit, dan pendoa itu ingin mendoakan mami saya. Dan kemudian ada satu pertanyaan yang pendoa itu sampaikan kepada saya. Pada saat itu saya ingat jelas yang ada itu saya dan cici saya. Pada saat itu papi saya masih makan. Jadi yang ada di ruangan rumah sakit itu hanya ada saya dan cici saya dengan pendoa ini. Apa yang dia tanyakan kepada saya? Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiranmu melihat mamimu keadaannya seperti ini? Itu pertanyaannya. Jujur saya nggak bisa jawab. Karena ya secara daging, secara manusia saya lihat keadaan mami saya seperti itu. Nafas saja sudah susah, sampai pucat, dan sudah tidak sadar. Harus pakai oksigen. Pertanyaan saya nggak bisa jawab di pertanyaan pertama itu. Tapi dia berkata lagi, dia bertanya lagi kepada saya. Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiranmu melihat mamimu keadaannya seperti ini? Saya mulai nangis. Dan saya nggak bisa jawab. Dan yang ketiga, dia tanya lagi hal yang sama. Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiranmu melihat mamimu seperti ini? Dan jujur yang terlintas dalam pikiran saya, itu adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Jadi saya katakan, saya dengan nangis, saya bilang, Tuhan bisa menyembuhkan mami saya. Jadi itu yang terlintas dalam pikiran saya, bahwa saya tetap berpikir Tuhan itu baik gitu loh. Meskipun memang pada akhirnya mami saya harus dipanggil ke surga ya oleh Bapa gitu ya. Nah, tapi di situ tidak membuat saya memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu jahat. Yang ada di dalam pikiran saya tetap Tuhan itu baik. Itu sudut pandang yang sampai saat ini saya tekankan, bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Dan pertanyaan yang sama juga saya akan lontarkan kepada setiap kalian. Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiran kalian melihat permasalahan yang kalian hadapi di depan kalian? Saya sangat berharap ya, kalian bisa dengan yakin, dengan tegas, dengan yakin, nggak ada keraguan sama sekali, kalian berkata, ya Tuhan itu baik. Ya. Saya akan lontarkan pertanyaan ini lagi, saya akan ulangi ya. Tuhan, seperti apa yang ada di dalam pikiran kalian melihat apa yang terjadi dalam hidup kalian ini? Nah, saya sungguh sangat percaya Belas renungan firman ini yang singkat ini, Bella boleh meneguhkan iman kita, boleh mengubah mindset kita yang mulai ragu-ragu akan kebaikan Tuhan, yang mulai nggak yakin apakah benar Tuhan itu baik. Tapi saya mantapkan pada sore hari ini, dengan tegas saya katakan, Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang baik. Dan ketika kita tahu akan kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan pernah khawatir, kita nggak akan pernah bimbang. Karena Dia Tuhan yang baik selalu beserta dengan kita. Dan saya katakan yang terakhir, God is good all the time. And all the time God is good. Mari kita akan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Dan kebaikan-Mu tidak dipengaruhi apapun dalam hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang baik Tuhan. Bila mata kami terus memandang kepadamu. Hati kami terus memandang kepadamu. Dan pikiran kami terus memiliki mindset yang benar, yaitu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mereka mulai goyah, mereka yang mulai ragu-ragu, biarlah Engkau jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, biarlah pemikiran yang baru Tuhan Engkau taruh dalam setiap pemikiran anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi pergumulan, masalah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Engkau Allah selalu menyertai, meneguhkan, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Materaikanlah firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan mereka boleh terus menerus Tuhan diperbaharui pemikiran mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang bekerja terus menerus kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perserahkan setiap masa depan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Kami percaya masa depan mereka penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. See you next week and God bless you. Shalom Eros, terima kasih kalian sudah mengikuti ibadah kali ini. Dan jika kalian ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan kalau kalian ingin mengikuti ibadah yang sebelumnya, kalian bisa tonton video yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel EOG TV. See you and God bless you.